Gimana sih caranya, mungkin bagi yang belum tahu atau yang kepengen tahu, atau misalnya teman-teman kita, adik-adik kita yang dokter umum mau jadi dokter spesialis nih. Itu dokter ngapain aja tuh dok? Apa aja sih yang dilakuin 4 sampai 4,5 tahun sampai akhirnya dapat nih gelar spesialis neurologi nih dok? Ya, poster tuh apa sih dok? Poster Mungkin ilmiah, jadi ya kayak kita bikin suatu penelitian kecil atau laporan suatu kasus langka, kasus yang menarik ya. kasus menarik, kita bikin secara singkat dalam jadi kayak satu poster begitu, Ya. satu lembar mungkin ukuran A3 atau berapa, dihias-hias, nanti kita didesain gitu, Ya. nanti kita presentasikan biasanya di acara nasional. Halo, kembali lagi di channel kita Dokter Saraf Anda. Sama saya Dokter Devina, spesialis neurologi, dan teman saya. Saya Dr. Andika, spesialis neurologi. Kami domisili di Jakarta, Tangerang ya dok ya? Ya. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih. Kita mau bahas tentang gimana sih caranya, mungkin bagi yang belum tahu atau yang kepengen tahu, atau misalnya teman-teman kita, adik-adik kita yang dokter umum mau jadi dokter spesialis nih. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol tentang itu ya. Oke, mungkin jadi kayak perjalanan gimana caranya sampai kita Bisa selesai sekarang. Ya, dapat gelar spesialis saraf gitu dok. Ya, Betul. mungkin di video ini lebih khusus untuk spesialisnya yang neurologi. Neurologi aja, karena itu kita yang neurologi. jalanin. Iya, kalau yang lain kita kurang tahu. Oke. Oke, jadi gimana nih dok? Mulai dari sebenarnya ya SD, SMP, SMA itu udah pasti Ya. lah ya gitu. Aja. Terus kita masuk FK, S1-nya di FK itu kurang lebih berapa tahun dok? Oke, jadi FK kan Fakultas Kedokteran dok ya. Itu Oh, iya. biasanya kita belajar teori atau yang disebut preklinik. Itu kalau zaman saya 3,5 tahun. Jadi memang kalau zaman dulu lebih lama dok. Ya, gitu. sebelum dibilang modul ya dok ya? Ya, mungkin Sebelum tahun modul tuh bisa sampai berapa tahun sih? 5 tahun kalau nggak salah ya, yang dulunya. Pokoknya agak lama sih yang dulu. Cuma sejak tahun 2006 kayaknya dok ya diubah tuh jadi Nah, SKS. kalau tempat saya dulu 2005 udah dok. 2005 ya. Jadi kisaran 2005-2006 dirubah jadi modul dibilangnya. Itu preklinik 3,5 tahun. Jadi nggak bisa lebih cepat. Nggak ada tuh kayak SMA ada Ya, akselerasi, Axel. ada apa itu nggak ada. Dan nggak kayak jurusan lain yang kita Betul. rebutan SKS. Ini nggak. Kita kayak anak SMA. Kayak anak SMA, betul. Datang masuk kelas. Udah ada jadwal. Iya, Tiap udah ada hari jadwal. jam 7 sampai jam segini gitu. Semuanya mendapatkan pelajaran yang sama, Yang sama, di jam di yang kelas sama. yang sama. Iya, pakai kayak anak SMA. Kayak anak SMA, bener. Betul. Jadi terus juga nggak ada tuh yang bilang kayak, aduh kelas gue nanti siang nih gitu. Yang ini Iya. kosong, terus nanti baru ada lagi jam segini, nggak ada. Jadi jamnya ya Sama, udah dari gitu. pagi sampai siang, libur ya libur Iya. gitu. Oh iya, sebelumnya jadi kalau Fakultas Kedokteran S1 itu tuh dia dibagi dua, ada preklinik sama yang klinik. Yang koas ya, Yang Dok? koas, yang klinik tuh yang dibilang koas. Nah yang tadi kalau yang prekliniknya kurang lebih ya 3,5 tahun. Mungkin kalau ada yang mungkin bisa yang agak terlambat mungkin Iya. bisa 4 tahun. Ini gitu. yang kita bicarakan semua dengan catatan ya semuanya langsung lulus lah, pokoknya lulus Iya, gitu. yang lancar-lancar. Lancarnya sih 3,5 tahun ya, Iya, kalau yang S1-nya biasanya. biasanya. Dan biasanya sebelum koas itu ada ujiannya dulu tuh dok, ujian Oh, teori, iya, ada ujian Gue praktek. udah lupa. Ada namanya kalau tempat saya ada namanya OSCI dan juga SOKA tuh. Oh, ujian teori. Soka, ya betul-betul. Itu yang teori. Ya. Betul, ujian teori, ujian praktek, lulus kita bisa lanjut ke koas. Baru bisa masuk koas. Betul. Iya, benar. Udah lupa, udah lama soalnya. Koasnya itu 2 tahun, kurang lebih 2 sampai 2,5 2 tahun sampai lah. 2,5 tahun. Nah, kalau misalnya di tempat saya tuh bisa ada nunggu-nungguan juga tuh, Dok. Maksudnya kan itu kita ke rumah sakit. Kalau koas tuh jadi mulai dibilangnya tuh dokter muda. Iya, ya. betul. Kita udah pakai Snelly yang jas dokter itu, terus kita udah tiap hari udah ke rumah sakit, jadi udah belajarnya udah nggak di kampus lagi. Betul, dan kita ke Belajarnya di rumah pasien sakit. langsung, Ya, pasien langsung asli. pegang pasien. Betul. Gitu. Nah, itu kadang ada yang misalnya mau masuk ke prodi, maksudnya bagian yang lain, nah itu bisa ada nunggu-nunggu tuh kalau tempat saya dulu. Oh, Kalau oke. sekarang mungkin udah enggak kali ya. Oke. Gitu. Jadi ya kisaran 2 sampai 2,5 tahun lah ya, Dok, Oke. untuk koas itu. Kalau pas di saya untungnya semua udah Udah ada tertata. ininya ya, udah Jadi, bagus sistemnya. Iya, jadi kita jadwal koas udah keluar tuh, Dok. Kita Iya. udah tahu nih hari ini apa, bulan depan apa, Oh, 2 bulan, enak. 3 bulan. Kalau saya dulu enggak. Jadi ya. bulan ini, bulan depan belum tahu apa. Belum tahu apa di kota Oh. mana, rumah sakit mana pun bisa Iya, beda-beda. cuma kalau kita memang masih belum tahunya di rumah sakit Temen-temennya. mana, di Oh, kota rumah mana. sakit mana. Misalnya Oh, iya, kita iya. dapat
neurologi nih bulan depan, tapi nggak tahu nih neurologinya di Di mana mana? nih. Tapi bagiannya udah tahu, Dok. Sudah tahu. Oh, ya enak Gitu. juga sih. Terus setelah selesai koas, ada Ujian namanya lagi. ujian nasional, Oh, Dok, UKDI. tapi di antara maksudnya gini, di antara bagian-bagian itu tuh juga ada ujiannya lagi. Betul, setiap selesai Setiap stase, selesai stase di masing-masing ujian. bagian. Jadi kalau misalnya nggak lulus ya kita bisa aja balik lagi ke stase yang Iya, lalu gitu. betul. Jadi nanti final bossnya Ha, baru se- di terakhir. Setelah ujian. dianggap lulus semua stase, baru tuh kita ujian namanya UKDI, UKDI. ujian kompetensi Sekarang dokter masih Indonesia. sama nggak ya? Oh, udah beda UKM PPD kalau nggak salah. Oh, ada beda nama ya? Ya, generasi tua nih. Kalau yang dulu zaman kita tuh UKDI namanya. Oke. Terus waktu zaman saya dok, mulai zaman saya itu ada yang namanya setelah kita lulus UKDI, kita urus berkas, ada yang namanya wajib internship. Internship sama. Nah, kalau dulu kan nggak ada ya, dulu Ya, mungkin sebelumnya tuh nggak PTT ada, ya. PTT adanya. Tapi PTT dulu kan nggak wajib ya. Heeh. Boleh iya, boleh enggak. Kalau yang, mungkin yang nggak tahu PTT tuh yang mereka ke daerah-daerah Betul. 1 sampai 2 tahun gitu, nanti mengabdi di sana gitu. Kalau ini Nah, kita internship 1 kalau tahun internship ya dok, wajib, wajib. ya 1 tahun tapi Heeh, ke daerah-daerah ke daerah juga. gitu. Waktu itu sih daerah-daerah, kalau yang sekarang mungkin udah rata nih, udah Ya, mulai rata karena kayaknya udah dari banyak Sabang sampai Merauke ya dok ya, Ya, kayaknya ya, ada. udah dibuka Betul. tempat buat internship. tempat internshipnya. Dan sama internship kita kerja di 2 tempat kalau saya. Jadi ada Oh iya, puskesmas, ada oh rumah iya sakit. iya betul. Gitu. Tapi Jadi- nggak dalam satu waktu kan dok? Enggak, jadi 1 Nggak, tahun kita pindah. dibagi, Iya, dibagi 3 dua. bulan di puskesmas, 9 bulan, 9 bulan di di rumah sakit. Tapi kalau nggak salah tuh dok, waktu pas zaman kapan ya, berapa tahun lalu tuh nggak 1 tahun loh sempat internship. Kalau nggak salah cuma 9 bulan. Mungkin masih Kalau nggak salah. ganti-ganti ya. Iya, apa waktu itu pas lagi COVID lagi atau gimana gitu, saya lupa juga. Oh, oke. Gitu. Tapi waktu pas kita sih 1 tahun internshipnya. Oke, lalu setelah itu belum bisa langsung praktek dok ya, biasa Belum. masih urus berkas dok. Ya. Ada yang namanya waktu zaman saya STSI, Ya, surat surat tanda tanda. selesai internship. Betul. Nanti Terus- surat itu yang buat diganti untuk bikin STR. Iya. Ya, nah ini juga nih kemarin tuh banyak teman-teman yang masih mungkin yang di luar kedokteran bingung apa sih STR, karena kan kemarin pada nanya saya ada kerja di mana, oh saya lagi nunggu ini, nunggu itu, nunggu ini gitu. Suratnya banyak banget gitu. Jadi memang ada STR, ada SIP, itu beda gitu. Nah itu 2 surat, setidaknya kita harus punya dulu tuh yang STR-nya STR. dulu. STR itu surat tanda registrasi. Dan juga ada Serkom. Gitu. Oh iya surat betul, kompetensi. surat sertifikat kompetensi kompetensi. gitu. Jadi memang ibaratnya license lah ya, Ya, itu pegangan betul. kita license untuk kita bisa praktek. Yang menandakan kita emang dokter yang qualified loh dari Betul. nasional. Kan banyak dokter palsu sekarang kan. Oh iya, Dokter yang nggak jelas, gabungan. Iya. nggak punya ijazah. Nah, Ya, benar. lalu setelah kita internship 1 tahun, berkas semua udah beres, baru kita bisa apply buat ambil spesialis. Nah, ambil Ya. spesialisnya ini beda-beda nih dok, tergantung universitas, tergantung bidang apa yang dituju. Betul. Jadi ada yang bisa langsung apply daftar, ada yang minta pengalaman kerja 1 tahun, ada yang minta pengalaman kerja 2 tahun gitu. Jadi beda-beda, ada yang minta Ada sertifikat kompetensi tambahan misalnya pelatihan, ATLS, ya. ACLS, kalau neuro mungkin ada ANLS ANLS. gitu. Cuma banyak masing-masing prodi Beda-beda. beda, masing-masing univ beda gitu. Terus kalau misalnya kita neurologi, misalnya kita sudah apply neurologi, dapat keterima kurang lebihnya 4 sampai 4,5 tahun dok ya menempuh pendidikan spesialis Ya, sarafnya betul. itu ya. Tapi Ada- beda-beda sih memang tiap universitas Iya. itu nggak sama, tapi kisaran ya minimal harusnya 8 semester ya. Ya 4 sampai 4,5 4 lah sampai biasanya 4,5 gitu. lah. Cuma ya Iya. sekali lagi ini Ini beda-beda yang lancar. dan bisa aja berubah-berubah peraturannya Betul. ya gitu. Mungkin aja suatu saat tinggal 7 semester ya mungkin juga. Bisa aja. Gitu. Nah, Dok, selama 4 sampai 4,5 tahun dokter menempuh pendidikan, Dok. Kita bilang residen, Dok ya, jadi residen. Ya. Oh ya, itu juga. Jadi ada pernah yang nanya sama saya. Jadi pas di sana tuh kamu koas ya gitu. Koas lagi gitu dibilang. Jadi sebenarnya apa ya dibilang terminologi ya? Koas itu tuh untuk yang Mau jadi dokter umum. dokter umum. Betul. Jadi dari S1-nya gitu. Jadi S1 dia menjalani yang klinik, stase yang kliniknya itu disebutnya koas. Nah, sedangkan kalau yang udah dokter umum terus mau sekolah spesialis, nah itu kita disebutnya residen. Oke. Gitu. Jadi kalau yang residen itu sudah dokter gitu. Iya. Maksudnya sudah dokter umum gitu, yang udah lewat dari dokter umum. Betul. Disebutnya residen. Jadi beda, koas sama residen tuh berbeda. Ya. Gitu. Nah, 4 sampai 4,5 tahun dokter sebagai residen di Manado ya, Dok ya? Ya, dokter kita di Manado. Iya. Kebetulan kita di Manado. Ini chief saya. Itu dokter ngapain aja tuh, Dok? Apa aja sih yang
lakuin 4 sampai 4,5 tahun sampai akhirnya dapat nih gelar spesialis neurologi nih, Dok? Ya, jadi secara garis besar, jadi pas lagi residensi itu sebenarnya sama sih kayaknya di mana-mana itu dibagi 3 tahapan ya dok ya. Ya. Yang bawah, menengah, sama yang udah atas. Yang atas tuh yang mandiri gitu. Kebetulan kalau kita di Manado itu dibaginya 3 batch. Jadi yang paling bawah itu yang biru, menengah itu yang kuning, terus yang paling atas tuh yang merah. Nah, tapi tiap univ warnanya beda-beda Beda-beda, dok ya. Ada ya, yang ini, paling bawah yang merah. Ya, gitu. ada juga yang hijau kalau nggak salah. Ya, nah, kalau di tempat kita dulu hijau malah supervisor, yang udah konsulen, dosen gitu. Nah, jadi nanti tanggung jawab dan apa ya bisa dibilang apa sih bukan SOP apa tugas kerja lah ya. Kewajibannya ya, beda-beda beda, tuh. Tupoksi. Nah, tupoksinya tuh beda-beda gitu. Nah, kalau untuk yang paling bawah itu pasti harus disupervisi oleh yang minimal yang tengah atau yang atas gitu. Jadi memang kalau residen itu kita sudah tidak sekolahnya, ya kuliah sih sebenarnya itu dibilang kuliah sekolah lagi. Tapi kita sekolahnya nggak di kampus, nggak yang kayak gitu. Tapi kita sekolahnya tuh langsung terjun di rumah sakit gitu. Jadi misalnya kami kan nih bagian saraf, berarti disebutnya residen neurologi. Kita langsung menangani pasien-pasien neurologi yang ada di rumah sakit itu. Gitu. Rumah sakitnya tentu yang rumah sakit pendidikan. Iya, dan hanya untuk kasus hanya neurologi. Untuk kasus gitu. neurologi. Yang kasus mata, THT, kulit Betul. kita udah nggak tangani kecuali konsul ya dok. Kecuali ya? di konsul. Nanti itu kita refer lagi ke yang bagiannya. Betul. Gitu. Terus apa namanya? Tadi aku mau bilang, ya jadi nanti yang misalnya yang paling bawah itu akan disupervisi oleh yang tengah atau yang paling atas sekaligus gitu. Nanti yang paling atas itu yang bisa dibilang yang udah mandiri, biasa suka dibilang udah chief gitu. Iya, dan yang paling atas itu bertanggung jawab langsung sama dosen, sama supervisor, sama supervisornya, sama betul. dokter spesialisnya langsung. Ya, jadi memang sistem pembelajarannya berjenjang. Jadi kita saling ngajar-ngajarin lah gitu satu sama lain. Gitu. Nah, di dalamnya banyak tugas sih. Maksudnya tugasnya banyak banget. Bisa dibagi 2, yang akademik maupun yang non-akademik. Nah, yang akademik tentu saja kita ada namanya laporan kasus, terus referat, kita harus bikin referat, terus kita harus bikin laporan jaga. Laporan jaga tuh jadi kalau di bagian neurologi walaupun yang minor, jadi neuro tuh masuk yang minor, tapi kita ada jaga malam gitu. Ada bagian-bagian lain yang nggak ada jaga malam ya dok ya. Betul. Nah kalau kita tuh ada jaga malam dan setiap kita jaga malam kita harus buat laporan jaga namanya. Laporan jaga tuh isinya apa? Jadi isinya tentang kasus-kasus pasien yang datang waktu jam jaga kita gitu. Nah nanti itu akan dipresentasikan di depan semua residen dan juga semua konsulen. Untuk dipertanggungjawabkan gitu, kasarnya seperti itu. Biasanya tiap minggu ada satu konsulen atau satu dosen sebagai penanggung jawab laporan jaga. Betul. Nah selain itu juga ada apalagi ya laporan kasus, ada juga itu tugas pribadi. Terus ada lagi visite besar, betul. Visite besar mungkin ada di beberapa bagian yang nyebutnya apa namanya? Grand Round. Grand Round, satu lagi parade. Ada juga yang sebut parade. Jadi gitu. itu intinya ada setiap minggu ada satu dosen gantian, kita visite semua pasien neurologi yang ada di bangsal kita. Betul. Ya dok ya. Nanti kita harus bisa ya kayak presentasi lisan lah gitu. Ini pasiennya kenapa, terus pemeriksaannya apa, terus kenapa begini, kenapa begitu gitu-gitu. Nah, itu nanti di depan semua residen. Betul. Gitu. Jadi pas awal dulu masuk ke residen ya tiap hari ya begitu kerjaannya. Belajar terus, bisa dibilang belajar terus ya dok ya. Iya. Jadi pokoknya laporan jaga tiap kali jaga. Terus ada laporan kasus yang tugas pribadi dok. Ada visite besar itu setiap minggu ya dok tiap ya. Minggu. Terus belum lagi kita kan jaga malam. Jaga wajib malam. tahu jaga malamnya itu kalau masih awal ya bisa di IGD gitu. Cuma tiap univ beda-beda. Intinya jaga malam ada yang di IGD, ada yang di bangsal tuh yang di ruangan gitu. Dan jaga malamnya pun nggak sendirian. Karena tadi berjenjang, kita jadi bertim, ada yang paling bawah, ada yang Ya. menengah, pasti ada chiefnya juga, Ya. gitu. Nah waktu jaga malam tuh sebenarnya waktu yang bagus buat kita belajar ya. Iya, betul. Di situ tempatnya gitu. Nah, terus sebulan tuh kurang lebih dulu kita berapa ya? 10 sampai 10 kali lah 12 zaman kita, 10 sampai 11 ya waktu kita pas baru-baru masuk. Betul. Kalau nggak disangsi ya, Dok. Kalau nggak dapet tambahan. Kalau nggak ada tambahan jaga ya, Dok. Ya itu normalnya. Tapi kadang ada apresiasi, Dok. Betul, misalnya ada bonus. Kita menang sesuatu. Kita berprestasi dalam satu hal, Ya. bisa dapat kurang jaga. Iya. Nah, kalau ketika kurang jaga ada yang nambah tuh. Jadi
ya fair-fairan. fair Kalau lah kita gitu. salah ya dikasih hukuman. Kalau kita berprestasi dapat kurang jaga kayak gitu. Betul. Nah, kalau misalnya habis jaga, besoknya bisa pulang nggak, Dok? Nggak bisa. Besoknya tetap kita ikut kegiatan Ikut apapun yang stase, ada gitu. Jadi lanjut. misalnya besoknya ada vista besar, ya udah kita vista besar. Betul. Gitu. Terus kalau jaga bisa tidur nggak, Dok? Itu tergantung. Kalau pas lagi nggak ada pasien datang Ya. ke IGD, ya kita bisa tidur. Kita bisa tapi ya di meja colongan lah, gitu. ya colongan lemrem-lemrem dikit gitu. Gitu. Ya, tapi kalau track recordnya saya sama dia dulu nggak bisa tidur. Iya. Apalagi kalau saya udah digabung sama dia udah deh, udah tidur paling cuma 1-2 menit ya. Ganti baju pun nggak bisa. Terus ada ini juga dok, kita harus bikin poster dok. Oh ya, poster tuh apa sih, Dok? Poster ilmiah, jadi ya, kayak kita bikin suatu penelitian kecil atau laporan suatu kasus langka, kasus yang menarik ya. kasus menarik, kita bikin secara singkat dalam jadi kayak satu poster begitu, Ya. satu lembar mungkin ukuran A3 atau berapa, dihias-hias, nanti kita didesain gitu, Ya. nanti kita presentasikan biasanya di acara nasional dok. Ya. Karena kan tiap bagian ini di kedokteran pasti tiap tahun minimal ada satu ya dok, acara tahunan nasional gitu. Jadi kita biasanya kita presentasikan di situ. Ya kalau misalnya memang ternyata kasusnya bagus, penelitiannya bagus, nggak menutup kemungkinan dibawa ke internasional gitu. Betul. Jadi dibawa ke luar negeri untuk presentasi. Kita presentasi di sana. Tapi memang ada juga universitas yang mensyaratkan ada yang harus dibawa di nasional, ada juga yang dibawa di internasional. Ya, tiap univ untuk posternya memang beda-beda. beda-beda. Tapi rata-rata pasti ada poster sih. Betul. Gitu. Terus nanti setelah di akhir, misalnya sudah selesai, kita ada lagi tuh. Kalau tadi di dokter umum ada UKDI, kalau Ini di sini juga kita ada. ada ujian nasional. Ujian nasional sama juga. OSCE nasional ya dok OSCE, ya. ya. Gitu ya, ada CBT, ada OSCE nasional. Itu yang ujian terakhir buat jadi dokter spesialis lah. Final boss. Kayak standar minimal nih kalau menjadi dokter spesialis neurologi di Indonesia mesti lewatin tes ini dulu nih Ya, gitu. kalau lulus itu baru qualified lah ya. Iya. Dan juga habis itu masih ada untuk tugas ilmiahnya tesis ya dok ya. Tesis, ya. Wajib ya tesis. Tesis, terus nanti biasanya sih mereka akan minta publikasi juga ya Betul. dari hasil tesis kita. Kalau Nah. tesis sih kayaknya semua sama lah ya. Ya di mana-mana kayaknya mana-mana juga bagian ada. apapun nggak usah kedokteran, kayaknya S2 semua ada Iya, tesis ya dok. betul. Kalau S1-nya skripsi ya. Iya. Nah, terus dok, tadi kan dokter bilang ada tugas ilmiah sama non ilmiah nih dok. Ya, Tadi kan yang ilmiah semua nih. Emang non ilmiahnya apa dok? Kalau Nah. di residensi dok? biasanya itu tuh masing-masing bagian beda-beda ya dok ya. Iya. Ada yang misalnya bagian neuro nih, kita jagonya misalnya bulu tangkis gitu misalnya. Terus bagian yang lain ada jagonya nih, anak-anaknya tuh jago-jago ngeband gitu. Iya. Nah biasanya tuh residen tuh punya ajang gitu ya dok ya. Betul. Ada lomba, misalnya lomba antar univ begitu juga ada. Nah itu kita mesti ikutan juga tuh. Jadi misalnya kalau dulu kita di neuro di sana kita mainnya bulu tangkis. Betul. Gitu. Jadi seminggu sekali kita pasti latihan tuh bulu tangkis. Ekskul lah, Dok, ya. Ekskul, ya Ekskul. betul. Ya Ekskul lagian juga badminton. bosan juga lah ya kalau tiap kali belajar terus. Jadi Iya. ada olahraga, kita ada ikut juga. Jadi Nah, sebetulnya yang wajib dulu badminton, Itu tapi yang di wajib. luar yang wajib tuh ada futsal, ada betul. basket, Ada terus sepeda. Iya, yang lari, yang hobi lari, Hobi bisa lari juga lari, gitu. Tenis, yang hobi tenis Oh boleh ya tuh betul. main tenis. Tapi kalau yang itu nggak wajib ya. Iya. Maksudnya kalau mau boleh gitu. Yang yang- wajib cuma yang ekskul yang bulu Sebenarnya tangkis. wajib pun kayak dalam tanda kutip ya dok ya, supaya sebenarnya tujuannya Iya. sih kalau saya lihat cukup baik ya. Jadi kita dokter residen tiap hari di rumah sakit jaga malam bikin tugas, nggak ada olahraganya, jadi Ya, kayak jenuh lah ya. dalam tanda pasti. kutip dipaksa olahraga lah seminggu sekali itu buat kita Minimal, juga gitu. betul. Nah itu selain itu kadang ada lombanya juga yang dokter bilang ya, lombanya itu pasti biasa dua dok, Ya. olahraga Dan sama ada seni. kesenian Ya. gitu. Jadi residen-residen ini ada yang lomba nari, ada yang lomba ngeband, ada yang lomba nyanyi, macem-macem ya dok lombanya Benar. itu. Terus ada yang sempat kemarin ada yang talent show, ada yang main sulap, ada apa gitu-gitu. Jadi jangan dipikir tuh residensi belajar Cuma belajar 100% doang. gitu. Ada kok hal-hal yang Hal-hal Ya. seru yang lainnya. ya meskipun capek banget ya dok. Capek. Dan- Karena itu tidak, maksudnya gini, bukan menggantikan tugas kita yang belajar, enggak. Betul. Jadi tetap misalnya terhadap pasien abis jaga, bukan berarti kalau dia ikut lomba ini terus dia nggak jaga, enggak. Enggak, tetap Jaganya jaga. tetap, terus pegang pasiennya tetap sama aja. Iya. Cuma ya yang biasanya mungkin kalau ini bisa langsung pulang, nah ini mesti latihan dulu. Betul. Gitu. Jadi, tugas utama belajar itu nggak boleh diganggu. betul. Gitu. Itu udah mutlak, nggak bisa diganggu gugat. Iya. Pelayanan ke pasien mutlak Ya. gitu. Cuma nanti kalau emang ada kan ada Ada dokter-dokter acara. yang punya bakat-bakat tertentu tuh. Betul.
ada yang bisa basket ya nanti pas mau acara Acara lomba lomba basket, sebelum itu ya kita latihan, latihan atur basket. waktu. Betul. Gitu. Futsal ya latihan Latihan futsal, lagi. badminton latihan badminton, ngeband. Bener. Yang hobinya cerdas cermat juga bisa ikut. Betul, ada lomba ilmiahnya juga Ilmiah ya. cerdas cermat. Betul. Bagi yang berminat boleh ikut. Gitu. Ya kira-kira jadi ya sebenarnya mau dibilang residensi capek banget. Capek banget. Capek banget, Capek banget. ya. Tapi ya bisa lah, bisa Bisa. dilewatin kok. Seru, tergantung lah teman-temannya juga. Intinya sih prinsipnya kayak koas dok, indah Ya. untuk dikenang, tidak untuk diulang Ya, sih tapi dok. kalau suruh ulang lagi, mau lagi nggak kan seru nih? Nggak deh, makasih. Iya. Udah sekali aja cukup. Gitu. Jadi ya kurang lebih jadi dokter spesialis setelah lulus SMA dok ya. Kalau kita rangkum singkatnya, preklinik 3,5 tahun dok. Ya. Ini kita ambil yang Yang kurang lancar lebihnya. Terus 2 ngurus-ngurus tahun. berkas, habis itu koas preklinik 3,5 tahun, koas 2 sampai 2,5 2 tahun sampai ya 2 dok. setengah. Anggaplah 2 setengah. 2,5, Berarti berapa tuh? 6 tahun. Terus 6 tahun selesai S1. S1 habis itu tunggu UKDI, UKDI, tunggu internship. Tambah setahun. Internship 1 tahun 7 7 tahun. Baru tuh bisa kerja. Baru bisa kerja. Ya, kerja Tar- sebagai dokter umum. Kalau misalnya Kalau biasanya mau sih lanjut, rata-rata sih kerja 1 sampai 2 tahun ya biasanya, Ya, meskipun baru ada terus juga coba yang lagi. langsung. Ya misalnya kerja 1 tahun udah 8 tahun, tambah lagi spesialis 4 tahun. 4 sampai 4 setengah. lah. Heeh. Berarti 12 setengah. Lama Jadi banget ya. setelah SMA ya kurang lebih siapkanlah waktu 12 sampai ya 13 tahun mungkin ya dok ya. Betul. Karena urus berkasnya itu nggak 1-2 hari gitu. Urus Iya. berkas tuh bisa 1 bulanan juga gitu. Ya, Ada jadi- makan waktu juga. Bener. Ibaratnya ya, saya punya temen dari dia belum punya anak sama-sama sekolah, sampai dia punya anak, anaknya sekolah, saya masih sekolah. Sekolah terus gitu. Tapi sebenarnya juga ini belum selesai. Betul. Kalau mau lanjut lagi bisa sekolah lagi. Gitu. Betul, mungkin kalau dilihat yang video kita yang paling pertama tuh tentang Ya. kasus-kasus yang bisa ditangani oleh dokter spesialis saraf kan banyak Banyak banget tuh. banget. Itu ada lagi tuh namanya subspesialis Betul. atau konsultan atau mungkin ada yang namanya fellow. Fellow. Gitu. Jadi ada yang khusus stroke, ada yang khusus kejang, ada yang khusus gangguan gerak, ada yang khusus tumor, ada Ya. yang khusus infeksi gitu. Jadi kekhususannya lagi itu Sekolah macam-macam, lagi. sekolah lagi. Range-nya itu 1 sampai 3 tahun biasanya, Ya, tergantung betul. fellow atau konsultan, atau ada juga yang mungkin fellow 6 bulan juga ada, tergantung jurusan yang diambil gitu. Itu masih saraf dok ya kita Iya. ngomong. Bagian lain pun juga Ada sama, lagi. penyakit dalam, bedah anak semua ada subnya semua, mata semua ada subspesialisnya. Makanya Gitu. dulu kan dibilang yakin nih mau masuk dokter gitu. Dokter ya bisa dibilang long life study. Ya Betul. benar. Dan bahkan kalaupun sudah jadi subspesialis nih atau Ya. sudah fellow atau sudah konsultan, itu nggak bisa stop belajar. Benar. Masih harus update, Update ilmu ilmu. gitu. Kayak misalnya contoh, misalnya saya lulus dokter umum kan 2015 dok, saya lulus dokter umum tuh. Kalau kita stop belajar, begitu COVID masuk 2020 kita nggak tahu sama sekali itu dok. Ya betul. Gitu ya. Padahal kan penyakit kan datang baru lagi, obat ada yang baru. Dan mungkin yang kita pelajarin dulu udah nggak nggak update. gitu. Iya. Mungkin malah udah jadi nggak bener kalau dikasih gitu. Jadi untuk kayak buat temen-temen yang suka nonton kayak edukasi-edukasi kesehatan, itu harus diinget tuh apa yang diomongin saat ini belum tentu di masa depan masih valid gitu. Betul. Kayak teknologi ya juga kan Iya. perkembangannya cepet banget gitu tuh. Mungkin Jadi kira-kira seperti itu ya buat teman-teman Iya. yang mau lanjut sekolah atau yang baru mau masuk dokter ya. iya. Siapkan Siap-siap. kalau misalnya memang mau lanjut sampai spesialis, kita bicara lancar ya mungkin kurang lebih tadilah belasan tahun lah dok ya Ya, rata-rata ya, kurang dok ya. lebih 13 ya. 13. Dari mulai S1 start S1. preklinik Betul. sampai lulus. Itu baru dari sampai spesialis umum ya. Maksudnya Iya. spesialis 1. Kita bilangnya spesialis 1. Betul. Dan Belum masuk sampai subspesialis Dan tadi atau kita- konsultan dan yang lain. nanti kita nggak hitung kalau ada yang mau PTT ya dok Oh, ya. iya, betul, Kalau ada PTT. yang mau kerja dulu cari mengabdi di daerah 2 tahun, 3 tahun benar. begitu dok. Atau mungkin ada yang mau masuk jalur lain, misalnya ada yang mau masuk TNI, ada yang mau masuk Oh, iya, Polri, itu ada yang juga masuk bisa. PNS. Nah, itu kan Iya, beda-beda benar, lagi beda semuanya lagi. tuh dok. Gitu. Tuh. Jadi ya kira-kira seperti itu. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu residen tuh ngapain aja, mungkin nanti kita bikin video lain lagi ya. Iya. Karena Terus ada yang panjang ceritanya. topik sensitif dok tentang pembulian di Oh residen. iya betul. Itu mungkin bisa jadi lagi, satu. Lagi ini nih, Iya. lagi banyak dibicarakan. Mungkin bisa jadi satu video sendiri gitu ya. Betul nggak sih ada pembulian yang meskipun nggak menutup mata gitu, Iya. tapi pembuliannya jenis apa aja sih yang dimaksud pembulian kayak gitu mungkin Karena bisa ya jadi- sebenarnya nggak semua yang dibilang di media sosial tuh bener ya. betul kadang Itu kalau yang kita alami ya. iya kadang Kita ada sih yang kita pun santai ngerasa aja. disanksi di apa
mungkin kalau orang luar lihat dibully tapi kita yang ngejalanin itu kayaknya Enggak. bukan pembulian, emang kita Iya. yang salah. Emang salah kok. Iya, gitu. Tapi ya nggak menutup mata, memang ada oknum-oknum yang emang Betul. pembuli itu ada gitu Iya, ya Dok ya. benar. Gitu ya, mungkin nanti itu satu video sendiri kalau emang Iya. pada Kalau memang mau. penasaran dengan itu ya Dok. Iya. Oke. Ya mungkin sekian ya dok ya. Jadi kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kalau misalnya kalian ada yang pengen tahu, pengen tanya, boleh silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita bikin lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Oke, Terus- kalau misalnya emang masih penasaran juga ya bisa tanya ke dokter saraf Anda Oh ya, betul. ya tentang neurologi lah, seputar neurologi. Oke, Itu sih, Dok. sampai ketemu ya di video selanjutnya. Oke. Bye-bye.